Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun dan ketujuh putrinya melepaskan indera spiritual mereka, yang seperti gelombang tak terlihat, menghancurkan hutan alam iblis. Bang bang bang. Kesadaran spiritual menyapu ke segala arah dari hutan iblis, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi seperti gunung meledak menjadi bubuk. 8 orang menggunakan indera spiritual mereka untuk menghancurkan hutan iblis, yang berlangsung selama beberapa hari, dan akhirnya meruntuhkan hutan iblis dengan radius 3 miliar mil ke tanah. Hanya ada satu pedang raksasa yang berdiri di tanah yang hancur. Pedang raksasa itu setinggi 10.000 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna putih susu. Kekuatan kehidupan yang tak terlihat menembus dari pedang raksasa itu, menyebabkan bunga-bunga dan pepohonan yang patah di sekitarnya sembuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Pedang raksasa ini berdiri di kamar tidur Raja Iblis sebelumnya, tapi sekarang setelah kamar tidurnya dihancurkan, pedang itu terbuka ke langit dan bumi. Sen Subing memandangi pedang raksasa putih susu dan berkata dengan gembira, "Tan Yun, ini pedang primordial atribut cahaya, sempurna," ucap dari Subing. "Benar, pedang ilahi Hongmeng ini sempurna." "Iya." Setelah Tan Yun mengangguk, dengan pikiran yang dalam, dia terbang melintasi kehampaan bersama 7 putri dan melayang di depan pedang ilahi. Tan Yun mengulurkan tangannya dan membelai bilahnya, dan berbisik, "Wuxia, kita telah berpisah selama 9 miliar tahun, dan Tuan merindukanmu, Wuxia. Apakah kamu juga merindukan Tuan?" "Hahaha," ucap dari Tan Yun berdiri di udara, mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Tuan akan membawamu pergi dan membiarkanmu dan Jin Ni bersatu kembali," ucap dari Tan Yun. "Ketika Tuan terbang, aku akan membiarkan kalian semua bangun dengan 11 pedang surgawi Hongmeng, dan biarkan 9 alam abadi Hongmeng bergetar untukmu. Dan juga biarkan alam abadi Chaos dan alam abadi Origin bergetar untukmu. Biarkan alam dewa asal sialan itu bergetar untukmu, alam dewa kekacauan, karena kau putus asa," ucap dari Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya dengan keras, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. "Pengorbanan darah," ucap Tan Yun. Tanpa menunggu upaya untuk mendarat, indera spiritual Tan Yun memanipulasi upaya untuk dengan cepat membentuk totem dalam kehampaan. Totem berwarna darah itu padat dengan pola darah, dan kata-kata, "Hongmeng Supreme," muncul di tengah pola darah. "Pergi," pikir Tan Yun, totem berwarna darah itu tiba-tiba menelan pedang Divine Flawless. Segera, pedang Divine Flawless bergetar, dan saat itu melahap totem berwarna darah. Perasaan terhubung oleh daging dan darah masuk ke hati Tan Yun dari Divine Sword Flawless. Itu berarti pengorbanan darah itu sukses. "Ambil." Ketika Tan Yun memberi isyarat, pedang setinggi 10.000 kaki itu terangkat ke udara, berubah menjadi 3 inci, dan terbang dengan mantap ke tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi dan mengelusnya sebentar, lalu dia berkata dengan nada mendominasi, "Sekarang 11 pedang ilahi Hongmeng telah ditarik. Ketika saya tiba di alam abadi dan menyerap esensi abadi, saya akan dapat untuk mengeluarkan 9 kekuatan supernatural dalam formasi pedang ilahi Hongmeng satu per satu. Kekuatan magis baru telah diturunkan dari fusi. Di masa depan, kemampuan saya untuk melompati tantangan pasti akan meningkat. Itu sudah dekat, untuk memulihkan 9 alam abadi besar Hongmeng," ucap Tan Yun. Pikiran Tan Yun sangat jernih, budidaya sumber daya, dan kemudian ambil kembali 9 alam abadi Hongmeng. Tan Yun bertekad, dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi Wuxian berubah menjadi cahaya putih dan menembus alis Tan Yun, mengambang di kedalaman pikirannya. Jika Anda dapat melihat ke dalam kepala Tan Yun saat ini, Anda akan menemukan bahwa ada 12 pedang ilahi yang tergantung di belakang pikirannya. Salah satunya adalah pedang pembantaian primordial dengan 11 atribut berbeda sekaligus. 11 pegangan lainnya adalah Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Lei Zhen, serta atribut waktu Hongmeng Divine Sword Passing, atribut Space Divine Sword Wuhen, dan atribut Deat Divine Pedang Tenang, atribut cerah pedang ilahi sempurna. Setelah reinkarnasi dunia,
Tan Yun sekali lagi mengumpulkan 11 pedang ilahi Hong Meng yang telah dia sempurnakan di masa lalu, dan kepercayaan dirinya dalam melawan 9 alam abadi Hong Meng meningkat. Setelah itu, Sue Zian mengorbankan perahu abadi kelas menengah yang diperoleh setelah membunuh Niro, dan menerbangkan semua orang keluar alam iblis. Dalam perjalanan, 8 orang tidak membantai Warcraft lagi, alasannya sangat sederhana, alam iblis terlalu besar. Jika 8 orang tinggal di alam iblis, tidak akan ada cara untuk membunuh mereka selama 20 atau 30 tahun. Selain itu, ini adalah tempat yang paling dibenci oleh manusia. Setelah Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Huangfu Shengzong, dia meminta dunia untuk membiarkan pasukan kultivator mengalir ke alam iblis. Pertama, dia akan menggunakannya sebagai pengalaman. Di ruang pelatihan Xianzu, Tan Yun dan 8 gadis berdiri saling berhadapan. Dia memandang Tang Xinying dan berkata, "Xinying, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui sesuatu. Saya harap Anda tidak akan terlalu sedih setelah mengetahuinya," ucap dari Tan Yun. Xinying mengangguk kepalanya, "Katakan padaku," ucap dari Tang Xinying. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memberitahu Tang Xinying tentang kisah Ibu Mu Feng, yang telah memecatnya dan Tang Meng, dan masalah menggunakan Tang Meng untuk memaksa Tang Yongsheng dan menyerahkan pedang ilahi. Mendengar ini, tubuh halus Tang Xinying bergetar, air mata mengalir di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jadi aku bukan putri Tang Yongsheng, tapi Meng Yi. Jadi aku bukan putri keluarga Tang, tapi Meng Yi. Aku tidak tahu sampai sekarang bahwa aku sama sekali bukan putri dinasti Tang Sun. Lalu siapa aku? Siapa aku?" ucap dari Tang Xinying. Wajah Tang Xinying pucat, air mata menetes di pipinya, kepalanya terasa pusing, dan pikirannya seperti bubur. Tan Yun melangkah maju, memeluk Tang Xinying erat-erat, dan berkata dengan lembut, "Gadis bodoh, tidak peduli siapa kamu, kamu adalah wanita Tan Yunku. Menangislah jika kamu mau, itu akan lebih nyaman," ucap dari Tan Yun. Bagi orang yang sangat sedih, terkadang menangis itu melegakan, dan air mata adalah obat terbaik untuk rasa sakit. Jika tidak, jika Anda menekan kesedihan tanpa melampiaskannya, orang akan beralih dari vitalitas ke kehancuran. Tang Xinying memeluk Tan Yun dengan erat, dan akhirnya menangis. Baginya, berita ini tidak diragukan lagi merupakan ledakan dari biru, karena dia telah hidup selama ratusan tahun, dan dia bahkan tidak tahu pengalaman hidupnya. "Saya tidak tahu anak siapa saya. Saya tidak tahu apakah orang tua yang sebenarnya masih hidup, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa," ucap Tang Xinying. Melihat Tang Xinying, Tang Meng Yi dan gadis-gadis yang menangis begitu keras, ada simpati yang tak terkendali di matanya. Terutama si Hong Xiao, dia merasakan kesedihan Tang Xinying saat ini, karena dia juga tahu bahwa dia baru saja lahir selama lebih dari 20 tahun. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying, yang matanya yang indah bengkak karena menangis, berhenti menangis dan meninggalkan dada Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, matanya penuh ketidakberdayaan. "Jangan menangis," Tan Yun memegang pipi Tang Xinying dan berkata dengan lembut, "Kalau tidak, aku akan merasa tertekan," ucap dari Tan Yun. Tang Xinying mengangguk patuh. Tan Yun menambahkan, "Sebenarnya, Anda telah salah memahami ayah mertua Tang. Status Anda di hatinya sama pentingnya dengan di dalam hatinya. Saat itu, demi saya, Anda memaksa ayah mertua Tang untuk tidak serang Huangfu Shengzong, dan menghancurkan kolam spiritualmu. Dia sangat mencintaimu," ucap Dar Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Tang Xinying menatap Tan Yun dengan tidak percaya. "Benarkah, benarkah?" ucap dari Tang Xinying. "Tentu saja itu benar." Yan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Tang Xinying, berkata dengan tulus, "Kamu tidak tahu apa-apa. Selama bertahun-tahun kamu melarikan diri dari rumah, ayahmu telah mencarimu, dan dia hidup dalam rasa bersalah untukmu setiap hari. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu di sana, tidak ada berita. Dalam 8 tahun pertama ketika saya mengetahui melalui Tangsi bahwa Anda terjebak di domain iblis, ayah Anda dan saya telah mencari di seluruh wilayah manusia di benua itu, dan masih belum ada jejak Anda. Jadi, ayahmu sangat mencintaimu, meskipun kamu bukan putri kandungnya, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki cinta yang sama untukmu dan Meng Yi.
Pada saat ini, Tang Mengyi mengangguk berat dan menggema, "Ya, Xi Nying, kita semua memiliki cinta yang sama untukmu. Kamu adalah putri ayahku, putri keluarga Tang, dan putri dinasti Tang. Kembalilah bersama kami, jika ayahku mengetahui bahwa kamu telah ditemukan, dia akan sangat senang," ucap dari Mengyi. Tang Xinying meninggalkan lengan Tan Yun, ragu-ragu sejenak. Lalu dia mengangguk, "Ya." Pada saat ini, mata Tan Yun bersinar dengan cemerlang, dan berspekulasi. "Siner, kamu adalah Kletang yang dibawa oleh ibumu Feng Sheng saat itu, dan dia meninggalkanmu dan Mengyi, maka dia seharusnya tahu identitasmu. Dan sekarang Nyonya Mu Feng masih di penjara dinasti Tang Xun, ketika kita kembali ke dinasti Tang Xun, kita akan pergi padanya dan tanyakan padanya tentang latar belakangmu," ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan, Tang Xinying mengangguk. Selain itu, Shen Subing menggandeng tangan Tang Xinying dan memberitahu Xinying Tan Yun serta identitasnya. Xinying terkejut ketika dia tahu. Sejak saat itu, Tang Xinying tidak pernah menyebut dirinya saudara perempuannya, tetapi menyebut dirinya saudari perempuannya di depan Shen Subing. Waktu berlalu, dan lebih dari setahun kemudian, Tan Yun mengendarai perahu abadi di atas lautan sihir yang tak berujung dan tiba di istana terpencil yang tak terukur. Sekarang Huang Fu Tingfeng dan rekan Taonya kesini bertanggung jawab atas istana terpencil yang tak terukur. Tan Yun memanggil mereka berdua di depannya dan memerintahkan, "Atas nama saya, Anda berdua akan segera memberitahu para kultivator di atas alam penyempurnaan jiwa di benua Huangfu. Hari ini, 3 tahun kemudian, kita akan berkumpul di luar lembah tanpa batas," ucap Tan Yun. "Bawahan patuh," ucap Xi. Setelah keduanya menerima perintah, mereka mulai mengatur 1.000 pejabat tingkat tinggi di wilayah rahasia tanpa batas untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi, pegunungan Canggu, dan benua Huangfu. Lebih dari 1 juta pasukan berkumpul di luar lembah yang tak terukur tepat waktu. Pada saat ini, Tan Yun dan para gadis kembali ke alam rahasia Huangfu setelah 1 jam melalui formasi teleportasi dari istana terpencil yang tak terukur. Di aula VIP alam rahasia Huangfu, ketika Tang Xinying melihat Tang Xi, kedua bersaudara itu menangis dengan gembira. Sejujurnya, meskipun Tang Xi dan Tang Mengyi adalah saudara tiri dan adik laki-laki, di dalam hatinya, orang terdekatnya adalah Xinying. Setelah itu, Tan Yun membawa Xinying, Tang Xi dan para gadis ke kota kekaisaran Tang Xun melalui susunan teleportasi. Tan Yun dan semua orang baru saja melangkah keluar dari aula teleportasi yang megah. Tiba-tiba, para prajurit dan prajurit dinasti Tang Xun di luar aula berlutut dan membungkuk serempak, dengan suara nyaring, "Saya telah melihat Master Sekte Lama. Saya telah melihat istri Master Sekte Lama," ucap dari semua orang. "Tidak ada upacara," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk bangun, dia terbang ke kota kekaisaran, memasuki istana dengan ringan, dan langsung pergi ke aula Tang Xun. Di aula Tang Xun Luan, Tang Yongsheng sedang mengumpulkan pejabat sipil dan militer untuk membahas bagaimana memberi manfaat bagi rakyat jelata. Pada saat ini, Kepala Kasim berlari ke aula dengan penuh semangat, berteriak terengah-engah. "Tuan Suci, kabar baik, ucap Kepala Kasim. Tang Yongsheng mengerutkan kening, "Kamu kenapa? Apa acara bahagianya?" ucap Tang Yongsheng. Kepala Kasim buru-buru bersujud, lapor kepada Tuan Suci, "Master Sekte Lama telah membawa putri ke-10 putri kembali," ucap dari Kepala Kasim. Mendengar ini, Tang Yongsheng menjadi gila kali ini, tubuh tuannya yang bersemangat bergetar hebat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu, apa yang kamu katakan, Yinger kembali, Anda tidak berbohong kepada Tuan Suci ini kan?" ucap dari Tang Yongsheng. Ketika Kepala Kasim hendak menjawab, suara wanita yang cantik datang dari luar aula, "Ayah, putri kembali," ucap dari Tang Xinying tiba-tiba terdengar. Tang Xinying yang mengenakan gaun hitam, berjalan ke aula dengan air mata di matanya. Sementara Tang Yongsheng menari dengan gembira, dia perlahan berlutut, "Ayah tahu itu salah, ayah tahu, mohon maafkan saya," ucap dar Tang Yongsheng. Melihat kembalinya Tang Xinying, para menteri di istana tahu bahwa Tuan Suci dan putri ke-10 memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi mereka membungkuk dengan bijak dan meninggalkan aula Tang Xun Luan. Di luar aula, Tan Yun,
putri-putrinya, dan Tang Xi tidak memasuki aula juga. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, pintu aula perlahan tertutup. Di aula, Tang Yongsheng datang dengan gemetar di depan Tang Xinying, dan air mata keruh jatuh di pipinya yang menua. Setelah dia mengangkat Tang Xinying, dia tampak seperti anak kecil, Tang Xinying di tangannya. Dia menangis, "Putri, putri ayah yang berharga, kamu kembali, kamu kembali." "Maaf. Aku benar-benar minta maaf, saat itu, ayah seharusnya tidak merusak kolam spiritualmu dan menghancurkan hatimu," ucap dari Tang Yongsheng. Air mata Tang Xinying menetes, dan dia tersedak, "Putrimu yang harus mengatakannya maaf, dan Anda tahu bahwa putri Anda bukan milik Anda, dan Anda tahu bahwa putri Anda adalah anak yang dikirim oleh musuh, dan Anda telah menganggap putri Anda sebagai permata di telapak tangan Anda sejak kecil. Terima kasih ayah, terima kasih telah membesarkan putrimu. Benar-benar terima kasih," ucap Dar Tang Xinying. Mendengar ini, Tang Yongsheng tercengang, "Jadi kamu sudah tahu, Yuner memberitahumu," ucap dari Tang Yongsheng. Melihat Xinying mengangguk, Tang Yongsheng berkata dengan penuh perhatian, "Mari kita lupakan masa lalu, ingatlah bahwa kamu adalah putriku yang berharga, sekarang dan di masa depan. Dan tidakkah kamu menyukai Yuner? Ayah ini setuju, kamu menikahi Yun-er, jika dia tidak setuju, ayah akan menemukan cara untuk membuatnya setuju," ucap dari Tang Yongsheng. Tang Xinying tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya yang cantik penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. "Ayah Kekaisaran, Tan Yun telah saya usulkan kepada saya, putrimu sudah memutuskan untuk menikah dengannya," ucap dari Tang Xinying. "Ah," Tang Yongsheng tertawa, "hahaha, oke, sangat bagus," ucap dari Tang Yongsheng. Pada saat ini, Tang Xinying sepertinya memikirkan sesuatu, matanya penuh kesedihan. "Ayah, Nyonya Mu Feng sekarang di penjara, kan?" ucap dari Tang Xinying. Tang Yongsheng sangat marah ketika dia mendengar kata-kata, "Nyonya Mu Feng." "Iya, dia ada di penjara yang gelap," ucap dari Tang Yongsheng. "Ayah, aku ingin pergi menemuinya dan bertanya siapa orang tua kandungku," ucap dari Xinying. Mata indah Tang Xinying penuh harapan, dan setengah dari kebencian terhadap ibu Mu Feng. Dalam hatinya, jika Nyonya Mu Feng meninggalkan dirinya dan Meng Yi, dia tidak akan terpisah dari orang tua kandungnya. Oke, setelah Tang Yongsheng menjawab, dia dan Tang Xinying berjalan di luar aula. Dengan kepintaran Tang Yongsheng, dia secara alami menebak bahwa Tan Yun atau Meng Yi yang memberitahu Xin Ying tentang paket yang hilang. Setelah ayah dan putrinya meninggalkan aula, Tang Yongsheng dan Tan Yun dan yang lainnya pergi ke penjara bersama, dan mengetahui dari mulut Tan Yun bahwa itu adalah proses menyelamatkan Xinying dari domain iblis. Di dinasti Tang Zunseng, di penjara. Pada saat ini, seorang wanita parubaya berseragam penjara bersandar di sudut gelap penjara, ekspresinya kusam, matanya tidak menentu, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Wanita ini adalah nyonya dari dinasti Mu Feng, yang bernama Liang Feiyue. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tang Yongsheng terdengar dari penjara. "Bagaimana rasanya dikurung selama ratusan tahun," ucap dari Tang Yongsheng. Liang Feiyue mendengar suara itu, tetapi melihat Tang Yongsheng berjalan ke sudut penjara. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tang Yongsheng, kamu iblis pembunuh, mengapa kamu masih belum mati? Mengapa Tuhan tidak mengambil hidupmu?" ucap Liang Feiyue, yang sedang memarahi. Liang Feiyue melihat Tan Yun yang datang dari belakang dan yang lainnya menutup mata. Jelas dia tidak mengenal Tang Mengyi. Ketika Tang Mengyi masih muda, dia meninggalkan dinasti Mu Feng Seng di bawah perlindungan orang-orang kuat dari dinasti Mu Feng Seng. Seperti kata pepatah, 18 perubahan wanita, adalah normal bagi Liang Feiyue untuk tidak mengenali Tang Mengyi. Dia tidak mengenal Tang Mengyi, tetapi Tang Mengyi mengenalinya. Setelah Tang Mengyi mengikuti Tang Yongsheng ke penjara, dia memandang Liang Feiyue, matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Pada saat ini, Tang Yongsheng menatap Liang Feiyue dengan marah, dan berkata dengan tegas, "Tuan suci ini bisa membunuh tanpa berkedip. Jika bukan karena Anda membawa putri saya pergi ke dalam tas, dan kemudian menggunakan putri saya untuk memaksa saya untuk menyerahkan pedang, dan bahkan istri saya merindukannya, istri saya sakit, Anda tidak akan membiarkan istri dan putri saya bertemu sebelum dia mati.
dan saya akan membunuh Anda di kota Kekaisaran Mufeng. Yang bermarga Liang, biarkan aku memberitahumu, pelakunya dalam semua ini bukan aku Tang Yongsheng, itu disebabkan olehmu dan Tuan Suci Mu Feng yang telah meninggal, ucap dari Tang Yongsheng. Menghadapi omelan, Liang Feiyue mencibir dan berkata, kamu pantas mendapatkannya, istrimu pantas mendapatkannya, apa urusanku? Kamu membunuh istrimu, kamu tidak bisa menebus putrimu, kamu pantas mendapatkannya, ucap dari Liang Feiyue. Retak. Cukup, ucap dari Meng Yi. Dengan suara yang jelas, Tang Meng Yi menamparkan wajah Liang Feiyue dengan tamparan keras. Tang Meng Yi gemetar karena marah saat ini, kamu wanita beracun, ucap dari Meng Yi. Merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya, Liang Feiyue hendak mengutuk ketika dia gemetar, dan dia tiba-tiba merasa bahwa wanita cantik di depannya memiliki wajah yang familiar. Terutama mata itu, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Dalam sekejap, Liang Feiyue berseru, putriku Meng Yi. Tidak, putriku sudah mati. Sebelum Liang Feiyue bisa menyelesaikan kata-katanya, Tang Meng Yi dengan marah dipotong, ya, putrimu Mu Meng Yi telah mati. Sekarang, berdiri di depanmu adalah Tang Meng Yi, putri musuhmu Tang Yongsheng, ucap dari Meng Yi. Boom! 3 kata, Tang Meng Yi, seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran Liang Feiyue, mengejutkan otaknya berdengung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa bahwa mata wanita itu sedikit familiar. Mungkinkah anak perempuan yang dibesarkannya sendiri? Apakah itu kamu? Ucap Liang Feiyue menatap Tang Meng Yi, matanya dipenuhi kerinduan dari lubuk hatinya. Ini aku, Tang Meng Yi memandang Liang Feiyue dengan dingin. Aku adalah bayi yang kamu curi dari keluarga Tangku saat itu. Mu Meng Yi yang mengenali pencuri itu sebagai orang tuanya, ucap dari Meng Yi. Ketika dia mendengar Tang Meng Yi mengakuinya sendiri, Liang Feiyue tiba-tiba lupa setelah rasa sakit yang membakar di wajahnya, air mata mengalir di matanya, bagus sekali, kamu tidak mati. Tahukah kamu, ibu mengira kamu sudah mati. Tahukah kamu betapa sedihnya ibu, ucap dari Liang Feiyue. Liang Feiyue ingin maju dan memeluk Tang Meng Yi. Tang Meng Yi mendorong Liang Feiyue pergi, dan air mata mengalir di matanya. Kamu bukan ibuku, jangan panggil aku, itu membuatku merasa sakit. Kamu tahu, setelah mencintai ibuku, kamu merawatku, dari saya di mana-mana dan menganggap saya sebagai permata di telapak tanganmu. Tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa yang disebut ibu saya adalah musuh yang membawa saya pergi dan membuat ibu kandung saya merindukan saya. Liang Feiyue, kenapa kamu begitu kejam? Anda baru saja mencuri saya dari ibu kandung saya. Mengapa ibu kandung saya ingin melihat saya sebelum dia meninggal, dan Anda tidak setuju? Aku membencimu. Aku membencimu, aku tidak sabar untuk meminum darahmu, ucap dari Tang Meng Yi. Mendengar ini, Liang Feiyue tiba-tiba berlutut di depan Tang Meng Yi, memeluk kaki Tang Meng Yi 8, dan menangis, maaf, aku benar-benar minta maaf, aku salah, aku tahu aku salah. Meng Yi, setelah ibu mencurimu ke dinasti Mu Feng, aku benar-benar membesarkanmu sebagai seorang putri, ibu suri benar-benar baik padamu, ucap dari Liang Feiyue. Liang Feiyue tidak berbohong, dia sangat baik kepada Tang Meng Yi, sampai-sampai memperlakukannya sebagai miliknya sendiri. Ya, saya akui bahwa Anda sangat baik kepada saya, Tang Meng mengoceh dengan air mata, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu memisahkan aku dari ibu kandungku. Aku memberitahumu, aku tidak akan pernah memaafkanmu, tidak mungkin, ucap dari Tang Meng Yi. Setelah mendengarkan ini, Liang Feiyue merosot ke tanah dalam kesedihan dan kesedihan. Dia menatap Tang Meng Yi dengan air mata di matanya, dan tatapan memohonnya membuat orang bersimpati. Tapi Tang Meng Yi tidak menunjukkan simpati sama sekali. Karena dia tahu itu jika bukan untuk wanita ini sebagai imbalan untuk dirinya sendiri, kakeknya, kakek buyutnya, dan orang-orang dari klan Tang tidak akan binasa sebagai imbalan untuk mengambil kembali pedang ilahi dari alam iblis. Ibu kandungku tidak akan sakit parah dan mati karena merindukanku. Semuanya disebabkan oleh Liang Feiyue, bagaimana mungkin Tang Meng Yi berhati lembut? Tepat ketika Tang Meng Yi memerah karena marah, Tang Xinying melangkah maju dan berkata dengan dingin, namaku Tang Xinying, yang kamu tukar untukku saat itu. Katakan padaku,
Di mana orang tuaku? Ucap dari Tang Xinying. Mendengar ini, Liang Feiyue langsung mengabaikan Tang Xinying, matanya tertuju pada Tang Mengyi, dan dia berbisik, "Mengyi, aku bersedia meminta maaf dengan kematian, tolong maafkan aku," ucap dari Liang Feiyue. Tang Mengyi acuh tak acuh. "Aku menanyakan sesuatu padamu," ucap dari Tang Xinying. Pada saat ini, suara Tang Xinying menjadi lebih dingin, menatap Liang Feiyue dengan keras kepala. Menghadapi teguran, Liang Feiyue masih menutup telinga. Jangan bilang, ketika Tang Xinying marah, Tan Yun menahannya, melemparkan mata ilahi Hong Meng, dan mengendalikan Liang Feiyue, tanpa ragu, "Katakan padaku, di mana kamu menemukan Tang Xinying sebagai bayinya? Siapa identitas aslinya? Ceritakan semua yang kamu tahu," ucap dari Tan Yun. Liang Feiyue berpikir keras untuk waktu yang lama, seolah mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, Liang Feiyue berkata dengan ekspresi datar, "Tang Xinying adalah ratu keluarga terkenal dan putri jenderal ekspedisi saya dari dinasti Mu Fengsheng. Nama jenderal ekspedisi adalah Tang Yuanxiao. Ketika keluarga Tang mengundang saya dan Tuan Suci untuk pergi ke keluarga Tang untuk berpartisipasi dalam putri keluarga Tang, selama perjamuan bulan purnama, saya tiba-tiba berpikir tentang kehilangan tas. Pada saat itu, Nyonya Tang Yuanxiao melahirkan Tang Xinying, jadi saya meminta Tang Yuanxiao untuk memberikan bayi itu kepada saya. Tapi Tang Yuanxiao tidak tahu harus berbuat apa, dan berani menolak saya. Jadi saya menempatkan dia dengan tuduhan berzina dengan musuh asing. Saya membawa Tang Xinying pergi, saya membantai seluruh Tang Mansion," ucap dari Liang Feiyue. Mendengar ini, Tan Yun segera melepaskan mata ilahi Hong Meng, karena dia menemukan bahwa wajah Tang Xinying pucat, mengerikan. "Kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" ucap dari Lima Ang Xinying memarahinya dengan marah, amarahnya mengalir seteguk darah. Untuk Tang Xinying, seberapa kejam ini? Kata-kata Liang Feiyue benar-benar menghancurkan keinginan dan kerinduan Tang Xinying agar orang tuanya tetap hidup. Puci. Dia mengeluarkan pedang terbangnya dan memotong lengan kanan Liang Feiyue dengan sinar darah. "Ah!" Liang Feiyue meratap seperti membunuh babi. "Tang Xinying, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sudah kubilang, kamu adalah putri jenderal Tang dari dinasti Mu Fengshengku, ayahmu meninggal dalam pertempuran," ucap dari Liang Feiyue. Mulut Tang Xinying dipenuhi darah, "Kamu ingin berdalih ketika kematian sudah dekat, aku ingin membunuhmu," ucap dari Tang Xinying. "Xinying tunggu," pada saat ini, Tang Mengjia tiba-tiba angkat bicara. "Mengyi, aku tahu kamu tidak akan hanya melihat seseorang membunuhku, kan?" ucap Liang Feiyue menangis seolah meraih sedotan penyelamat. "Tidak," Tang Mengyi menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan menatap Tang Xinying, "Dia pantas mati, tapi aku tidak ingin melihatnya sekarat, kamu bisa membunuhnya setelah aku pergi," ucap dari Mengyi. Mengyi berhenti menatap Liang Feiyue, berbalik dan meninggalkan penjara. "Yier, selamatkan aku." Tang Mengyi mendengar suara putus asa di belakangnya, matanya kabur tanpa sadar dengan air mata. Memang benar bahwa dia membenci Liang Feiyue, dia juga ingin membunuhnya, tetapi dia masih merasa sedih ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar akan mati. Meskipun dia adalah musuh, dia adalah orang yang menemaninya di masa kecilnya. Dalam ingatannya, dia sangat baik pada dirinya sendiri. Setelah Tang Mengyi pergi, Tan Yun meminta Tang Yongsheng dan gadis-gadis untuk pergi dulu, sementara dia tinggal untuk menemani Tang Xinying. Tang Xinying sangat marah, setelah dia membunuh Liang Feiyue dengan pedang, dia berjongkok tak berdaya di tanah dan menangis dengan tangan di lengannya. Hari ini, ketika dia mengetahui identitas orang tuanya, dia mendengar kabar buruk tentang keluarga orang tuanya, dan kesedihannya bisa dibayangkan. Tan Yun berjongkok dengan tenang dan meletakkan Tang Xinying di lengannya. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying mungkin lelah menangis. Dia berhenti menangis, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menangis, "Aku ingin pergi ke Tang Mansion untuk melihat keluargaku," ucap dari Xinying. "Oke," setelah Tan Yun menjawab, dia menundukkan kepalanya. Ciuman itu mengeringkan air mata di wajah Tang Xinying. Dia memegang tangannya dan meninggalkan penjara, dan mengetahui dari Tang Yongsheng bahwa bekas situs Tang Mansion berada di kota berjasa 8.000 mil di sebelah barat kota Kekaisaran Tang Xun saat ini.
Dan sekarang seorang jenderal dinasti Tang Zunsheng tinggal di sana. Setelah mengetahui berita itu, Tang Yongsheng secara pribadi memimpin, mengantar Tan Yun dan yang lainnya dengan perahu roh, datang ke Merit City, dan mendarat di depan sebuah rumah megah. Plakat di atas gerbang diukir dengan kata, Wang Fu. Para pelayan yang menjaga gerbang segera membungkuk ketika mereka melihat Tang Yongsheng dan yang lainnya datang. Setelah mendengar berita itu, Jenderal Wang memimpin semua orang di mansion untuk sujud kepada Tan Yun, Tang Yongsheng, Tang Mengyi dan Tang Xinying. Setelah Tang Yongsheng meminta Jenderal Wang untuk bangun, dia berkata tanpa kemarahan dan kesombongan. Jenderal Wang segera membawa keluarga dan budak Anda keluar dari rumah besar ini. Tuan Suci ini mengizinkan Anda untuk membangun kembali sebuah rumah besar. Adapun rumah besar ini, mulai sekarang itu milik putri ke-10, ucap dari Tang Yongsheng. Kemudian, Jenderal Wang pindah dari mansion bersama keluarga dan orang-orangnya. Selama 3 tahun berikutnya, Tan Yun, Tang Xinying, Meng Yi, Su Bing, Xiao, Xianer, Yuqin, Zian, Ruoxi, dan Qing Cheng telah tinggal di sini. Dengan air mata berlinang, Tang Xinying membuat plakat yang diukir dengan Tang Mansion, dan menggantungnya di atas gerbang. Dalam 3 tahun terakhir, Tang Xinying sering berjalan sendirian di paviliun dan paviliun, merasakan jejak kaki orang tua dan kerabatnya sebelum kematiannya. Setelah 3 tahun penyembuhan, sakit hati Tang Xinying akhirnya sembuh. Pada saat ini, Tang Xinying, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari Tang Mansion, dan dia menutup pintu mansion dengan tangannya sendiri. Ayah, ibu, dan semua roh kepahlawanan dari Tang Mansionku, aku mencintai kalian semua, ucap Xinying. Setelah Tang Xinying berteriak tanpa suara, dia dan Tan Yun dan yang lainnya tiba di alam rahasia Huangfu terlebih dahulu melalui formasi teleportasi kota kekaisaran Tangzun. Kemudian, melalui susunan teleportasi dari alam rahasia Huangfu, ia tiba di alam rahasia tak terbatas. Pada saat yang sama, ada awan yang luas dan sangat gelap di luar lembah rahasia tak terbatas di luar rahasia tak terbatas. Ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan, di mana awan gelap itu, ini adalah kepala banyak orang, perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 10 miliar orang, di antara mereka, jumlah kultivator di alam jiwa mencapai 9 miliar, dan jumlah kultivator di alam jiwa suci adalah 900 juta. 100 juta orang yang tersisa termasuk alam vena jiwa, alam venal ilahi, alam dewa, alam roh, serta ribuan Huangfu Shengzung yang sudah berada di alam Ascension, serta eksekutif puncak dari pasukan afiliasi Huangfu Shengzung. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.